Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Holil Fajri dengan NIM C1A220053. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan negara India. Nah, tidak hanya sistem pemerintahan, saya juga akan membahas tentang ekonomi, sosial budaya, serta kebijakan politik di negara India. Nah, langsung saja ke pembahasan. Jadi, negara India adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer. Nah, dengan berbentuk republik konstitusional. Nah, jadi serta sistem pemerintahan India diatur dalam konstitusi India yang diadopsi pada tahun 1950. Nah, jadi pemerintahan India terdiri dari 3 cabang, teman-teman. Nah, yang pertama ada cabang eksekutif, yang kedua ada cabang legislatif, dan yang terakhir ada cabang yudikatif. Nah, jadi di negara India, jadi negara tersebut termasuk dalam negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang mendekati 1,4 miliar. Jadi sistem demokrasi India itu menganut sistem perwakilan, di mana rakyat memilih wakilnya untuk duduk di parlemen dan pemerintahan. Nah, selanjutnya ada dalam segi ekonomi, India adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Jadi India tumbuh, ekonomi India itu tumbuh sekitar 7,5% per tahun selama 10 tahun terakhir. Nah, tentu ini ada faktor yang didorong oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama yaitu kelas menengah yang berkembang. Terus yang kedua ada peningkatan investasi, dan yang terakhir peningkatan ekspor. Nah, sektor ekonomi utama India adalah pertanian, manufaktur, dan jasa. Nah, di mana pertanian menyumbang sebesar 17% dari PDB. Terus manufaktur menyumbang 29% dan jasa menyumbang 54%. Terus kita lanjut ke sosial, di mana India adalah negara yang sangat beragam baik dari segi agama, suku maupun budaya. Jadi agama yang paling banyak dianut di India adalah Hindu, terus diikuti oleh Islam, diikuti oleh Kristen, terus ada agama Sikh. Dia juga memiliki lebih dari 200 bahasa dan dialek. Terus ada budaya. India memiliki budaya yang kaya dan beragam. Tentu budaya India ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk agama, suku, dan geografi. Nah, contoh beberapa aspek budaya India yang paling terkenal adalah seperti musik dan tari, seni seperti lukisan, seni pahat, dan seni kriya. Nah, terus kita akan lanjut lagi ke pembahasan kebijakan politik India dapat dianalisis berdasarkan 2 aspek utama, yaitu kebijakan dalam negeri dan yang kedua itu kebijakan luar negeri. Jadi pada kebijakan dalam negeri, India diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kebijakan tersebut antara lain yaitu pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama di pemerintahan India. Terus ada pendidikan dan kesehatan, di mana
pemerintah India juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan pada masyarakat. Selanjutnya ada pemberantasan kemiskinan. India juga berupaya untuk mengurangi kemiskinan. Nah, jadi pemerintah telah meluncurkan berbagai program sosial untuk membantu masyarakat miskin seperti bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Yang selanjutnya itu ada kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan luar negeri di India diarahkan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia. Terus kebijakan-kebijakan tersebut antara lain yang pertama non-blok. Nah, India telah lama memprakarsai politik non-blok gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada kerjasama dengan negara-negara Asia. Tentu ini sangat penting gitu bagi negara India untuk mewujudkan kerjasama, entah itu politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Terus ada kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi tidak hanya di Asia, India juga bekerja sama dengan negara-negara di luar Asia gitu teman-teman. Jadi dapat disimpulkan analisisnya, kebijakan politik India ini dapat dikatakan cukup berhasil untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Jadi ekonomi India ini telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat juga telah meningkat. Nah, namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh India seperti kemiskinan, ketimpangan, dan konflik perbatasan. Nah, selanjutnya ada kebijakan negara India dalam kasus yang ada di negara India dapat dikatakan tepat atau tidak gitu teman-teman. Nah, jadi ini tergantung pada sudut pandang dan kriteria digunakan secara umum. Nah, pemerintah India telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, contoh ada kebijakan yang mengambil untuk di bidang ekonomi. Jadi India ini dinilai tepat karena kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pemerintah India telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin di India. Nah, program-program tersebut antara lain yang pertama itu Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana atau bisa disebut PMJDY. Terus Pradhan Mantri Awas Yojana atau bisa disebut PMAY, dan yang terakhir Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana atau PMKPY. Nah, jadi program-program tersebut telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di negara India. Menurut data dari World Bank, angka kemiskinan di India itu turun dari 42,3% pada tahun 2005 sampai 2006 menjadi 21,9% pada tahun 2019 sampai 2020 gitu teman-teman. Jadi secara umum kebijakan pemerintah India dalam menangani berbagai kasus yang ada di negara India masih perlu ditingkatkan teman-teman. Pemerintah India juga perlu mengevaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dan dilakukan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Sekian teman-teman. Nah, itu pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.